Salam sehat buat Ibu, dosen pembimbing kami Ibu Hana Sriwati SST MKes. Di sini saya Natalia Elizabeth Simatupang kelas 2B Prodi D3 Kebidanan Medan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ringkasan kebutuhan fisik dan psikologis ibu hamil. Yang pertama ringkasan kebutuhan fisik pada ibu hamil. Yang yang perlu diketahui dari kebutuhan fisik pada ibu hamil, yang pertama kebutuhan oksigen. Seorang ibu hamil akan sering mengeluh bahwa ia mengalami sesak nafas. Hal ini disebabkan karena diafragma yang tertekan akibat semakin membesar uterus sehingga kebutuhan oksigen akan meningkat. Dan yang kedua, kebutuhan nutrisi. Kekurangan nutrisi selama kehamilan dapat menyebabkan anemia, abortus perdarahan, puerperalis, dan lain-lain. Yang ketiga, personal hygiene. Pada ibu hamil, karena bertambahnya aktivitas metabolisme tubuh, maka ibu hamil cenderung menghasilkan keringat yang berlebih, sehingga perlu menjaga kebersihan badan secara ekstra. Di samping itu, menjaga kebersihan badan dan juga untuk mendapatkan rasa nyaman bagi tubuh. Seperti yang pertama, mandi, perawatan vulva, dan vagina. Tiga, perawatan gigi, perawatan kuku. Yang kelima, perawatan rambut. Yang kedua, ringkasan kebutuhan psikologis pada ibu hamil. Yang pertama, support dari keluarga pada ibu hamil ada dua bagian. Yang pertama, dukungan dari suami. Suami adalah orang yang terdekat dari istri. Dukungan dari suami selama hamil sangat diperlukan untuk kesiapan ibu hamil dalam menghadapi persalinan. Yang B, dukungan dari keluarga. Tidak hanya dukungan dari suami saja, ayah dan ibu kandung maupun mertua. Juga saudara kandung maupun saudara dari suami juga perlu memperhatikan dengan sering berkunjung. Menanyakan keadaan kehamilan bisa juga lewat SMS atau telepon dapat menambah dukungan dari keluarga. Yang kedua, support dari tenaga kesehatan pada ibu hamil. Bidan harus memahami perubahan-perubahan yang terjadi pada ibu hamil, baik secara fisik maupun psikologis. Dengan memahami keadaan pasien, maka bidan dapat memberi pelayanan sesuai dengan kebutuhan pasien. Yang pertama, bidan meyakinkan bahwa ibu akan melalui kehamilan dengan baik. Yang kedua, bidan memberi semangat pada ibu dalam rangka menghadapi persalinan. Dan yang ketiga, bidan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi ibu hamil. Dan yang ketiga, rasa aman dan nyaman selama kehamilan. Ibu hamil membutuhkan perasaan aman dan nyaman yang dapat didapat dari diri sendiri dan orang sekitar. Untuk memperoleh rasa aman dan nyaman, maka ibu hamil sendiri harus dapat menerima kehamilan dengan senang hati. Yang keempat, persiapan menjadi orang tua. Pasangan yang menanti anggota baru dalam keluarga, yaitu datangnya seorang bayi, adalah merupakan tanggung jawab besar bagi seorang ayah. Merupakan beban besar dari segi biaya, termasuk biaya kehamilan, biaya persalinan, biaya peralatan yang diperlukan ibu dan bayinya. Kebutuhan tambahan setelah anaknya lahir. Semua ini harus disiapkan dengan perencanaan. Yang kelima, persiapan sibling. Kehadiran seorang adik baru dalam rumah dapat menyebabkan perasaan cemburu dan merasa adik adalah saingannya atau rival sibling. Untuk mencegah itu semua, maka sejak kecil calon kakak harus sudah disiapkan dengan baik untuk menyambut kelahiran adiknya. Adapun asuhan persalinan kala pertama sampai 4, yaitu yang pertama, asuhan persalinan pertama. Pada persalinan kala pertama, beri dukungan dan dengarkan keluhan ibu. Biarkan ibu berganti posisi sesuai keinginan. Tetapi jika di tempat tidur, sarankan untuk miring ke kiri. Anjurkan suami atau keluarga untuk memijak punggung atau membasuh muka ibu. Jaga privasi ibu dengan menggunakan tirai penutup. Yang kedua, asuhan persalinan kala 2. Penolong persalinan melakukan asuhan persalinan dengan manajemen aktif kala 3, yaitu menyuntikkan oksitosin 10 IU secara IM setelah dipastikan tidak ada tanda janin kedua. Penolong persalinan mengenai secara tepat tanda-tanda gawat janin pada kala 2. Yang ketiga, asuhan persalinan kala 3. Penolong persalinan melakukan pertolongan persalinan yang bersih dan aman sesuai dengan 60 langkah APN Kementerian Kesehatan RI 2013. Dan yang terakhir, asuhan persalinan kala 4. Pemantauan perdarahan pada kala 4 sangat penting dilakukan karena perdarahan. Pemantauan kala 4 dilakukan setiap 15 menit pada 1 jam pertama dan 30 menit pada 1 jam kedua. 5 benang merah dalam asuhan persalinan dan kelahiran bayi. Yang pertama, membuat keputusan klinik. Yang kedua, asuhan sayang ibu dan sayang bayi. Yang ketiga, perencanaan infeksi. Yang keempat,
pencatatan atau rekam medik asuhan persalinan. Yang terakhir, rujukan. Demikian penjelasan saya mengenai ringkasan yang saya buat. Adapun kesalahan dalam pembacaan atau perkataan saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.